Di sebuah dunia di mana orang-orang dengan kemampuan khusus diizinkan hidup berdampingan dengan manusia biasa, segalanya berubah menjadi kacau ketika kekuatan itu mulai digunakan untuk kejahatan. Hal ini juga memicu berkembangnya obat kuat bernama PSYCH, yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Setelah seharian mencari pekerjaan, seorang pemuda bernama Connor pulang ke rumah dan menemukan ibunya, Mary, yang sedang sakit, tertidur di sofa. Dia membangunkannya dan menawarkan untuk membuat kopi sementara Mary masuk ke kamar untuk menyegarkan diri. Ketika kembali, Mary bertanya kepada Connor tentang wawancara kerja yang akan datang. Saat mereka berbicara, Connor melihat memar di tangan Mary dan mencoba memeriksanya. Tetapi Mary mengatakan dia baik-baik saja. Meskipun begitu, Connor tetap khawatir, tetapi Mary menyuruhnya untuk tidak memikirkan dirinya. Hari itu, Connor pergi ke wawancara kerja, tetapi dia ditolak karena memiliki kekuatan. Dalam perjalanan pulang, dia menemui seorang pria bernama Big Joe untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan pekerjaan di konstruksi. Awalnya, Joe mengatakan tidak ada lowongan, tetapi akhirnya dia menawarkan Connor pekerjaan dengan bayaran setengah. Connor setuju, dan saat bekerja, dia bertemu dengan temannya, Travis. Ternyata, Joe mempekerjakan orang-orang dengan kekuatan untuk mempercepat pekerjaan konstruksi. Polisi menerima laporan anonim tentang operasi tersebut dan mendatangi lokasi dengan petugas dan drone. Ketika tiba, mereka meminta semua pekerja keluar untuk identifikasi. Drone memindai mereka dan menemukan sebagian besar pekerja memiliki kekuatan. Polisi mengatakan mereka harus memiliki izin untuk menggunakan kekuatan mereka. Saat Travis mengeluhkan ini, polisi menyadari ada satu pekerja yang belum mengangkat kepalanya untuk identifikasi. Ketika dipaksa, terungkap bahwa pria itu buronan. Saat akan diborgol, dia melukai wajah salah satu polisi dengan membakar, lalu mencoba melarikan diri. Namun, dua robot polisi dikerahkan dari drone dan segera membunuhnya. Polisi kemudian memerintahkan Connor dan pekerja lainnya untuk tiarap. Sementara itu, detektif bernama Park dan rekannya, Davis, menggerebek sebuah pabrik PSYCH milik seorang pengusaha terkenal bernama Marcus. Dalam penggerebekan itu, mereka juga menemukan beberapa pecandu yang overdosis obat kuat tersebut. Malam harinya, Connor mampir ke toko tempat Mary bekerja. Namun, dia melihat bos Mary, Dave, memarahi ibunya karena ceroboh. Connor tidak suka dengan itu dan hampir menggunakan kekuatannya, tetapi Mary menghentikannya agar situasi tidak semakin buruk. Dave menyuruh Connor pergi dan memecat Mary. Dalam perjalanan pulang, Mary mengeluhkan sikap Connor di toko dan memperingatkan agar tidak menunjukkan kekuatannya. Connor mengatakan dia tidak bisa diam saja, dan saat menyadari Mary ceroboh di tempat kerja karena sakitnya, dia menyarankan agar ibunya mulai menjalani kemoterapi. Mary mengatakan tidak punya uang untuk itu, tetapi Connor berjanji akan melakukan apa saja untuk mendapatkan uangnya. Mary menyuruhnya berhenti bersikap seperti ayahnya, tetapi Connor membantah. Ternyata, ayah Connor juga memiliki kekuatan, tetapi dia menggunakan kekuatannya dengan cara yang salah untuk mendapatkan uang dan akhirnya tewas oleh polisi saat Connor masih kecil. Keesokan harinya, Connor keluar mencari pekerjaan. Saat dia berbincang dengan Travis sambil menunggu pelanggan, sebuah van mendekati mereka. Pengemudinya, Garrett, mencari seseorang dengan kemampuan listrik untuk pekerjaan singkat. Semua orang menjauh dari van tersebut, dan Travis memperingatkan bahwa Garrett bekerja untuk Marcus, yang dikenal berbahaya. Namun, karena sangat membutuhkan uang, Connor setuju untuk ikut. Di dalam van, ada dua partner Garrett, Maddie dan Freddie. Mereka menuju ke sebuah laboratorium dengan pagar listrik. Garrett meminta Connor mematikan pagar dengan kekuatannya, tetapi Connor tampak takut. Maddie mengejeknya, menyebutnya pengecut. Connor menunjukkan kekuatan aslinya dengan memutus aliran listrik di pagar menggunakan tangannya, membuat orang lain terkejut. Tak lama kemudian, ternyata Garrett dan krunya juga memiliki kekuatan, dan mereka menyusup ke dalam gedung untuk mencuri beberapa bahan kimia. Saat melakukannya, seorang petugas keamanan melihat mereka, tetapi sebelum dia sempat melakukan apapun, mereka menguncinya di tempat sampah. Setelah itu, mereka meninggalkan lokasi dengan semua barang yang mereka butuhkan, tetapi polisi telah mengirim drone untuk mencari mereka setelah menerima laporan tentang pembobolan di laboratorium. Meskipun begitu, Garrett tampak tidak terganggu. Ia menghentikan van dan menyuruh timnya melepas poster di van tersebut agar warnanya berubah menjadi putih. Rencana ini berhasil, dan drone kehilangan jejak mereka. Setelah beberapa saat, Garrett membawa timnya ke sebuah garasi untuk bertemu dengan Rhino, tangan kanan Marcus, yang kemudian membawa mereka ke sebuah klub untuk bertemu dengan Marcus. Sementara itu, Marcus sedang dalam pertemuan dengan seorang pria bernama Wesley dan asistennya, Chopper Head. Mereka datang untuk menagih uang yang Marcus hutang, tetapi ketika hanya mendapat permintaan maaf,
Copperhead mengancam akan kembali jika Markus tidak menyelesaikan masalahnya. Ketika mereka pergi, Garrett membawa timnya untuk bertemu Markus, yang tampak terkejut melihat Connor. Garrett menjelaskan bahwa Connor adalah anggota baru yang membantu mereka membobol laboratorium, dan Markus tampaknya menyukainya. Ia memanggil seorang wanita bernama Nia untuk menunjukkan tempat itu kepada Connor sementara ia berbicara dengan Garrett. Dalam pembicaraan mereka, Markus mengungkapkan bahwa dia memiliki banyak hutang dan tidak memerlukan bahan kimia yang dicuri Garrett. Namun, ia menyebutkan bahwa ada pekerjaan baru yang bisa menghasilkan banyak uang. Markus meminta Garrett untuk mencoba merekrut Connor menjadi bagian dari timnya untuk perampokan bank. Sementara itu, Nia mengajak Connor untuk mengambil apa saja yang ia inginkan di bar, tetapi Connor menolak. Ia kemudian bertanya apa pekerjaan Nia untuk Markus, tetapi sebelum Nia sempat menjawab, Rhino datang memanggilnya karena bos membutuhkan Nia. Setelah itu, Garrett meninggalkan klub bersama timnya dan, sebelum menurunkan Connor, ia memberikan bonus atas kerja kerasnya. Ia juga menyebutkan pekerjaan baru yang sedang ia persiapkan dan meminta Connor bersiap jika ingin menghasilkan lebih banyak uang. Setelah itu, Connor pulang ke rumah dan bertemu Mary, yang bertanya di mana dia berada. Connor mengatakan dia bekerja di lokasi konstruksi. Mary juga memberitahu bahwa dia mendapatkan kembali pekerjaan lamanya. Connor tampak tidak senang. Tetapi Mary mengatakan bahwa mereka membutuhkan uang itu dan meminta Connor untuk tidak khawatir karena semuanya akan baik-baik saja. Keesokan harinya, Connor kembali menghindari Travis dan bergabung dengan tim Garrett. Mereka berhenti di sebuah restoran, dan saat makan, Garrett bertanya kenapa Connor memilih bekerja dengannya. Connor menjelaskan bahwa dia membutuhkan banyak uang, dan meskipun awalnya enggan memberitahu alasannya, akhirnya Connor mengatakan bahwa ibunya sedang sakit dan dia membutuhkan uang untuk pengobatannya. Melihat motivasinya yang baik, Garrett menyambut Connor ke timnya dan memintanya keluar. Hampir seketika, Garrett membunyikan alarm mobil dan menyuruh Connor untuk mematikannya. Meskipun ragu-ragu, Connor akhirnya melakukannya. Sementara itu, Park dan Davis mulai menyelidiki pembobolan di laboratorium. Mereka segera menemukan bahwa seseorang dengan kekuatan listrik yang besar adalah bagian dari tim tersebut. Setelah mengumpulkan lebih banyak informasi, mereka memutuskan untuk mencari seseorang dengan kekuatan listrik sebesar itu. Di tempat lain, Garrett membawa Connor ke sebuah lokasi untuk melatihnya meningkatkan kekuatannya. Hari itu juga, Connor bertemu dengan Dave untuk memperingatkannya agar tidak kasar terhadap Mary. Setelah selesai, Connor pulang ke rumah dan memberitahu ibunya bahwa dia mendapatkan pekerjaan baru. Ibunya tampak sangat bahagia, dan Connor mengatakan bahwa jika semuanya berjalan lancar, dia akan memastikan ibunya mendapatkan pengobatan yang dibutuhkan. Beberapa saat kemudian, saat Connor keluar untuk membuang sampah, Park dan Davis tampak mengawasinya dari kejauhan. Mereka percaya bahwa Connor adalah tersangka sempurna karena dia sangat membutuhkan uang. Tetapi Park mengatakan mereka perlu terus mengamatinya untuk melihat apakah dia melakukan sesuatu yang mencurigakan. Keesokan harinya, Connor dan Garrett pergi ke sebuah bank untuk melakukan survei dan mencari detail sebelum merampoknya. Setelah mendapatkan semua yang mereka butuhkan, mereka meninggalkan bank dan kembali pada malam harinya untuk memulai operasi mereka. Saat Garrett dan timnya masuk ke bank, mereka segera melumpuhkan petugas keamanan di gedung tersebut. Setelah itu, Connor diminta mematikan sistem alarm di pintu brankas, dan dia berhasil melakukannya. Namun, ketika mengetahui bahwa brankas telah dikosongkan, Garrett segera bertanya kepada salah satu staf bank tentang hal itu. Staf tersebut mengatakan bahwa brankas telah dikosongkan lebih awal pada hari itu. Meskipun merasa kecewa, Garrett menyuruh Connor mengambil uang yang tersisa. Setelah itu, mereka semua keluar dari bank hanya untuk melihat drone polisi di langit. Namun, Connor menyebabkan lonjakan daya yang membuat drone itu jatuh dari langit. Dengan ini, Garrett dan yang lainnya berhasil melarikan diri. Mereka pergi ke klub Markus untuk memberitahu apa yang terjadi. Tetapi Markus tampaknya tidak tahu apa-apa tentang bagaimana brankas itu dikosongkan. Saat mereka mulai berdebat, Copperhead muncul di dalam klub. Connor melihatnya membawa pistol dan segera mencoba menghentikannya. Tetapi Copperhead melukai lengannya dengan pisau. Dia kemudian meleset saat menembak Markus dan akhirnya terbunuh oleh Rhino, yang memiliki tubuh anti peluru. Tak lama setelah itu, Connor melihat Nia sedang menggunakan obat. Dia mendekatinya dan bertanya apakah dia baik-baik saja, dan Nia menjawab bahwa dia baik-baik saja. Ketika Connor bertanya apa pekerjaannya untuk Markus, Nia menyembuhkan luka di lengannya dan menunjukkan bahwa dia adalah seorang penyembuh. Connor juga menyadari bahwa Markus selalu membawa Nia bersamanya, agar dia bisa menyembuhkannya setiap kali terluka. Sebelum Connor bisa mengatakan sesuatu, Rhino muncul dan memberitahu Nia bahwa Markus membutuhkannya. Connor akhirnya pulang ke rumah hanya untuk menyadari bahwa Mary telah mengetahui bahwa dia tidak mendapatkan pekerjaan baru.
Mary marah kepadanya, tetapi Connor mengatakan bahwa dia melakukan apa yang harus dia lakukan. Saat itu juga, kondisi Mary semakin memburuk, dan Connor membawanya ke rumah sakit, di mana dia diberitahu bahwa Mary tidak bisa dioperasi kecuali dia melakukan deposit dalam jumlah besar. Ketika dia meninggalkan rumah sakit untuk mencari solusi, Park dan Davis muncul dan membawanya untuk diinterogasi. Setelah mengajukan banyak pertanyaan tentang keterlibatannya dalam perampokan terbaru dan pembobolan laboratorium, Connor bersikeras bahwa dia tidak tahu apa-apa. Park terus menekan dan mengatakan bahwa yang dia inginkan hanyalah informasi tentang keberadaan Marcus, tetapi Connor tidak memberikan apa-apa. Park juga menambahkan bahwa kekuasaan Marcus sebagai penguasa obat akan segera berakhir karena semua obat yang baru-baru ini disita akan dibakar dalam beberapa hari. Mendengar ini, Connor mulai berpikir tentang bagaimana dia bisa memanfaatkan situasi ini. Davis tiba-tiba marah dan menghina Connor karena tidak bekerja sama, mengatakan bahwa dia akan berakhir seperti ayahnya. Saat kedua detektif itu berdiskusi tentang langkah selanjutnya, Park menyarankan agar Connor dilepaskan karena tidak ada bukti, meskipun Davis tidak senang dengan keputusan itu. Akhirnya, Connor dibebaskan dari penahanan, dan Garrett menjemputnya dalam perjalanan pulang. Garrett bertanya apakah Connor memberitahu polisi apapun, tetapi Connor mengatakan tidak. Connor kemudian mengungkapkan rencananya untuk menghasilkan uang bagi Marcus dan menyelamatkan ibunya. Mereka menemui Marcus, dan Connor menjelaskan rencananya untuk mencegat obat sebelum dibakar. Marcus menganggap rencana itu terlalu berisiko, tetapi Garrett mengatakan bahwa itu bisa dilakukan. Connor menambahkan bahwa dia hanya menginginkan Nia sebagai imbalan, agar dia bisa membantu menyembuhkan ibunya. Nia, yang mendengar ini, pergi dengan marah, tetapi Marcus mengatakan bahwa dia bisa membuat Nia setuju dengan persyaratan Connor. Namun, Garrett juga meminta setengah dari keuntungan Marcus dari operasi tersebut. Marcus tidak terlalu senang dengan ini, tetapi dia setuju untuk membaginya. Mereka mulai merencanakan operasi tersebut, dan sebelum mereka pergi, Connor memberitahu Nia bahwa dia akan membiarkannya pergi setelah dia menyembuhkan Mary. Namun, Nia mengatakan bahwa dia lelah hanya menjadi seorang penyembuh untuk semua orang. Setelah beberapa saat, Garrett dan timnya pergi bersama anak buah Marcus untuk mencegat obat. Semuanya berjalan sesuai rencana, dan ketika Connor mematikan sistem keamanan robot polisi di van polisi, Madie mengambil obat tersebut. Namun, setelah menyerahkannya kepada Rhino, anak buah Marcus yang lain membunuh semua petugas polisi, membuat Garrett dan timnya terkejut. Rhino juga membunuh Madie tetapi gagal membunuh Garrett dan yang lainnya. Sebelum pergi, Rhino memerintahkan anak buahnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Namun, sebelum mereka bisa melakukan apapun, sebuah drone dengan robot polisi tiba. Garrett, Freddy, dan Connor memanfaatkan situasi ini untuk melarikan diri, sementara anak buah Marcus dibunuh. Saat mereka melarikan diri, Garrett menyadari bahwa Freddy terluka parah dan kehilangan banyak darah. Freddy meninggal dalam perjalanan, meninggalkan Garrett sendirian bersama Connor. Di tempat lain, Rhino menyerahkan obat kepada Marcus, dan Marcus sangat gembira. Nia muncul dan bertanya tentang yang lain. Saat itu, Marcus memberitahunya bahwa mereka sudah mati dan bahwa dia tidak akan pernah membiarkannya pergi sampai ayahnya melunasi semua utangnya. Sementara itu, Connor menyalahkan Garrett karena merusak rencana mereka dengan menjadi serakah. Garrett mencoba membela diri, tetapi Connor membuatnya menyadari bahwa Marcus telah mempermainkannya. Setelah itu, Connor pergi menemui ibunya, tetapi kondisinya tampak semakin buruk. Ibunya mengatakan bahwa dia harus melepaskannya, tetapi Connor mengatakan bahwa dia tidak bisa. Connor kemudian meninggalkan rumah sakit dan mulai memikirkan langkah selanjutnya. Hari itu juga, saat Park sedang berjalan-jalan bersama putrinya, Travis muncul dan memberinya sebuah catatan dari Connor yang berisi lokasi pertemuan. Park kemudian menemui Connor di sebuah restoran. Park mengatakan bahwa sudah terlambat untuk Connor menyerah karena beberapa polisi sudah tewas. Namun, Connor mengatakan bahwa meskipun dia akhirnya akan menyerah, dia ingin memastikan Marcus tertangkap terlebih dahulu. Park menerima tawaran ini karena dia sangat ingin menangkap Marcus. Setelah itu, Park memberitahu timnya di kantor polisi bahwa dia menerima informasi anonim. Mereka segera menyerbu klub milik Marcus. Ketika polisi memasuki klub, Marcus melarikan diri bersama Nia dan membawa salah satu koper berisi obat. Namun, sebelum dia bisa melarikan diri, Connor dan Garrett muncul untuk menghentikannya. Garrett tidak ragu menembak Marcus berkali-kali, tetapi kemudian Rhino muncul. Meskipun Rhino sulit dikalahkan, Garrett dan Connor bekerja sama untuk membunuhnya. Sementara itu, Marcus mencoba memaksa Nia untuk menyelamatkannya, tetapi Garrett memastikan Marcus tidak memiliki kesempatan untuk hidup lagi dengan membunuhnya. Setelah membunuh Marcus, Garrett menyuruh Connor membawa Nia untuk menyembuhkan ibunya.
Connor meminta Nia ikut dengannya, tetapi Nia mengatakan bahwa kekuatan penyembuhannya tidak bekerja seperti yang Connor pikirkan. Dia menunjukkan bahwa setiap kali dia menyembuhkan seseorang, dia juga mewarisi rasa sakit, luka, atau penyakit mereka. Meskipun demikian, Connor tetap memaksa Nia ikut dengannya karena dia tidak ingin kehilangan Mary, ibunya. Dia membawa Nia ke rumah sakit dan memintanya menyembuhkan Mary. Namun, saat Nia mulai menyembuhkan, Connor berubah pikiran dan akhirnya menghentikannya. Dia kemudian menyaksikan Mary menghembuskan napas terakhirnya. Setelah itu, dia membawa Nia keluar dari rumah sakit dan pergi ke kantor polisi. Connor meminta maaf atas apa yang telah dia lakukan dan mengatakan bahwa dia akan menyerahkan diri untuk mencoba memperbaiki kesalahannya. Keesokan harinya, Park dan Davis diberi medali atas kerja keras mereka dalam membongkar jaringan obat Marcus. Sementara Garrett diam-diam menjual obat milik Marcus. Sebelum Connor pergi ke penjara, dia mengunjungi makam Mary untuk terakhir kalinya. Beberapa waktu kemudian, Nia mengunjungi ayahnya di penjara dan mengatakan bahwa dia sekarang bebas dari pengaruh Marcus.